Halo semua, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai implementasi Big Data yang telah saya buat. Implementasi yang saya buat dari dataset POS pada laman web superuser.com yang merupakan bagian dari Stack Exchange itu bisa diproses sedemikian rupa menggunakan dua tools Big Data yaitu Hadoop dan MapReduce, bisa dianalisis untuk kemudian menghasilkan output sesuai yang dibutuhkan oleh pengguna. Tapi sebelumnya saya ingin meminta maaf karena implementasi ini belum selesai dan terhenti di tengah dikarenakan oleh masalah yaitu token Amazon Web Service yang sudah habis karena pemakaiannya yang berhari-hari secara beruntut dan akhirnya token yang bisa digunakan untuk menyewa instance itu habis. Jadi saya akan menjelaskan seadanya. Oke, jadi pertama yang perlu dilakukan itu untuk implementasi adalah kita masuk ke laman Amazon Web Service, kemudian dari menu services kita pilih EC2. Ya, di sini kita menggunakan EC2. Nah, kemudian kita pilih tombol launch instance. Setelah kita memilih tombol launch instance, kita memilih Ubuntu 64 bit. Kemudian kita pilih T2 Micro dan kemudian kita klik next, configure instance details. Kenapa kita menggunakan T2 Micro? Hal ini dikarenakan T2 Micro merupakan salah satu instance yang murah dan juga sudah cukup mumpuni untuk kebutuhan kita yang belum terlalu besar sebenarnya. Oke, setelah tadi kita klik next, kita akan dibawa ke configure instance details. Nah, untuk di bagian ini sementara tidak perlu perubahan terlebih dahulu. Nah, jadi kita bisa langsung next ke add storage. Di add storage juga kita belum perlu melakukan apapun karena sebenarnya ini sudah cukup. Kemudian kita klik next lagi, add text. Untuk add text sebenarnya ini bebas. Kita bisa memilih namanya apa saja. Nah, kemudian kita next, review and launch, kemudian kita klik launch. Nanti akan muncul seperti ini. Apabila kita sudah punya key pair, kita bisa menggunakan key pair yang sudah ada. Nah, tapi untuk saat ini saya belum ada key pair, jadi kita membuat key pair baru dan key pairnya saya beri nama UAS. Kemudian kita download key pair, lalu kita klik launch instances setelah semua sudah terdownload. Kemudian kita bisa view instances. Setelah instance-nya sudah terinisialisasi dan sudah running, kita bisa buka git bash. Nah, di git bash ini nantinya akan menjadi interface kita untuk mengakses si instance yang sudah kita buat. Di sini kita coba login ke instance yang tadi kita buat, instance UAS. Kemudian kita bisa salin private key yang sudah kita unduh tadi ke instance yang sudah kita buat. Lalu kita ubah permission dari file private key tersebut. Kemudian kita lakukan update dan upgrade dengan perintah sudo apt get update dan get upgrade. Kemudian kita install OpenJDK, unduh Hadoop, ekstrak ke user lokal, lalu kita ganti nama menjadi Hadoop. Nah, lalu kita ubah beberapa environment variables di bash rc. Nah, ini kita tambahkan Java Home, Hadoop Home, dan Hadoop Conf. Ini untuk memudahkan kita untuk mengakses direktori yang kita butuhkan. Lalu load variabel tadi dengan perintah source bash rc. Kemudian setelah selesai, simpan instance tadi ke dalam sebuah image. Seperti ini. Lalu kita tentukan ini namanya apa. Di sini saya namakan UAS project. Lalu kita create image. Nah, setelah itu instance yang tadi bisa kita matikan dan kita bisa membuat instance baru dari image yang sudah kita buat. Nah, di sini saya membuat ada 4 instance, yaitu namenode dan datanode 1 sampai 3. Lalu kita buat SSH config file. Nah, ini kita lakukan di lokal komputer kita saja dengan seluruh informasi mengenai instance-instance yang sudah kita buat. Lalu salin key file ke direktori SSH config. Lalu kita tes dengan login ke namenode. Nah, bila berhasil, sekarang kita copy si SSH config tersebut ke dalam namenode dan kita buat public key dan salin ke authorized key. Authorized key ini nanti kita salin ke setiap datanode yang terhubung dengan namenode. Untuk
mengujinya, kita coba dengan login dari Nemnode menuju ke Datanode. Kemudian kita perlu mengatur Java Home pada file Hadoop env.sh pada semua node. Kemudian kita melakukan perubahan pada core site pada seluruh node, yarn site juga. Kemudian kita juga melakukan pengaturan pada file mapred stripsite.xml. Lalu kita ubah isi etc host pada Nemnode. Kita tambahkan alamat-alamat instance yang kita gunakan. Kemudian kita ubah isi hdfs site.xml buat direktori untuk menyimpan data, buat file master pada hadoop conf.dir. Nah, masters ini isinya adalah alamat dari Nemnode. Setelah itu kita ubah isi file slaves. Slaves ini isinya adalah alamat dari datanode yang kita punya. Kemudian ubah pemilik Hadoop Home menjadi Ubuntu. Dan sekarang kita beralih ke konfigurasi pada datanode. Nah, konfigurasi pada datanode juga kita perlu melakukan pada hdfs site. Kemudian kita buatkan directory untuk penyimpanan. Ubah pemilik Hadoop Home. Kemudian setelah itu kita bisa mulai format file system pada datanode. Nah, pada bagian ini kita sudah mulai menyalakan cluster Hadoop kita. Kemudian kita bisa nyalakan HDFS, nyalakan Yarn, kemudian menyalakan Job History Server. Kemudian untuk mengecek apakah semua sudah berjalan, kita bisa menjalankan JPS. Nah, kemudian kita mulai masuk ke bagian pengolahan dataset dari superuser.com. Nah, yang pertama perlu kita lakukan itu adalah mengunduh dataset ke dalam cluster. Filenya bisa kita unduh dari website ini. Kemudian, setelah berhasil kita unduh, kita muat file tersebut ke dalam HDFS dengan perintah hdfs strip put post.xml karena tadi filenya kita beri nama post. Setelah itu kita periksa dataset yang sudah diunduh dengan comment head strip 5 post.xml. 5 ini berarti kita hanya mengambil 5 line dari keseluruhan file yang ada. Kemudian kita buat parser dalam mapper code. Nah, jadi mapper code ini nantinya untuk proses map dan nanti akan ada reducer yang akan melakukan proses reduce. Akan tetapi prosesnya terhenti di sini dikarenakan token yang saya miliki sudah habis sehingga instance secara otomatis dimatikan oleh Amazon Web Service dan saya tidak bisa melanjutkan lagi. Maka dari itu, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.